Jadi teman-teman yang mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah coba atau mungkin baru sekedar tahu doang gitu, kalau sekarang kan ada fitur shopping center. Nah, gimana cara penggunaannya, gimana cara memaksimalkannya, bisa untuk join di sana gitu ya, di webinarnya. Oke, sebentar. Dan berikutnya juga nggak ketinggalan teman-teman, ini wajib nih untuk di-subscribe dulu gitu ya YouTube kita. Jadi teman-teman kan pasti sering juga nih para penonton YouTube gitu kan, YouTube lebih seru daripada yang satunya. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita di sana, karena kita update selalu video-video terbarunya, tips-tips tentang berjualan, tips-tips tentang live streaming, short video, dan sebagainya. Di sana ada caranya, teman-teman bisa langsung aja scan barcode di samping ini, bisa di-save dulu, di screenshot dulu, nggak apa-apa, atau nanti pun juga kita coba bantu ya kolom chat ya untuk linknya, seperti itu. Coba kita hitung ya, 5 detik cukup ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Berikutnya ini juga ada info paling baru, masih anget-anget banget nih buat teman-teman ikutin. Kalau ternyata di TikTok Shop dari tim edukasi gitu ya, kita punya yang namanya buku panduan untuk teman-teman seller gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya banyak yang bertanya-tanya gitu ya, gimana sih caranya kalau misalkan kita pengen belajar lebih lanjut lagi gitu ya tentang beberapa hal jualan di TikTok gitu. Nah, ini kita udah nyiapin ada namanya buku panduan, bisa teman-teman download langsung, jadi bisa langsung dibawa pulang gitu ya, dibawa pulang. Bisa dibaca kapanpun, sesuai dengan waktunya teman-teman bisanya kapan, silahkan masuk aja ke link tree kita di edukasi TikTok Shop, bisa langsung di-screenshot dulu, bisa langsung di-save juga gitu ya, nanti di sana akan muncul beberapa buku panduan yang sudah kita sediakan untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk yang satu ini. Dan juga ini baru banget juga nih, ya teman-teman, baru rilis juga nih, ada newsletter. Jadi yang untuk teman-teman yang cari kira-kira hashtag apa yang lagi trending, lagu apa yang lagi enak nih, atau mungkin lagi sering digunain atau lagi viral gitu. Dan mungkin event-event apa aja sih yang lagi berlangsung dari tim edukasi. Nah, di sana teman-teman bisa cek juga ya di newsletter bulan Desember. Sama caranya bisa di-download juga dari link tree kita di edukasi TikTok Shop. Di sana teman-teman bisa langsung pilih di bagian bawah ada newsletter bulan Desember. Ya, di-save dulu linknya, di-screenshot dulu layarnya supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan lagi infonya. Ya, seperti itu. Dan berikutnya jangan lupa juga teman-teman untuk selalu belajar. Belajar kan nggak ada ruginya ya. Belajarnya lewat mana? Lewat Seller Academy. Karena di Academy semuanya kita sudah provide, sudah sediakan buat teman-teman semuanya, dari yang baru awal banget masuk sebagai seller, yang udah mungkin pro gitu ya, pro jadi sebagai seller, tetap kan harus belajar, itu semuanya ada di Seller Academy. Bisa langsung di-scan aja, save dulu layarnya, di-screenshot dulu layarnya, nanti teman-teman bisa langsung aja belajar sesuai dengan kebutuhan dan juga apa yang lagi teman-teman ingin pelajari di sana. Ya, di Seller Academy semuanya ada. Gitu. Dan gak lupa juga buat teman-teman yang belum gabung barangkali di komunitasnya kita kan punya komunitasnya ya teman-teman ya, namanya TikTok Shop Indonesia atau TikTok Food namanya gitu ya. Kita sekarang sementara sudah ada di 2 grup, ada di Facebook dan juga ada di Lark gitu. Jadi silahkan kalau yang mau join di Facebook tinggal di scan juga sama QR code-nya gitu ya. Dan kalau yang mau join di Lark juga bisa gitu, teman-teman bisa aja scan juga QR code-nya. Kalau ada yang belum tahu LAK itu apa, semacam aplikasi juga teman-teman untuk chatting. Jadi teman-teman yang pertama perlu download dulu pastinya aplikasinya, sign up dulu, baru nanti join di komunitasnya. Ya, caranya seperti ini. Kita sudah sediakan juga supaya teman-teman nggak bingung-bingung lagi. Silakan cari di App Store atau Google Play Store untuk aplikasi LAK-nya. Dan teman-teman silakan sign up dulu, langsung klik tanda plus di bagian pojok kanan atas. Nanti silakan ada menu pilihan scan QR code atau barcode, tinggal diklik aja, nanti langsung bisa join di grup LAK kita, di grup LAK TikTok Food. Seperti itu. Ya. Sudah, dan ini juga teman-teman jangan lupa untuk join di TikTok Food-nya, karena kenapa di TikTok itu teman-teman juga bisa bisa juga untuk tonton, ikutin beberapa event yang sedang berlangsung di sana gitu ya. Biasanya sih hampir setiap hari juga ada gitu ya teman-teman. Jadi silahkan nanti untuk info lebih lanjutnya silahkan join dulu aja di grup TikTok Food-nya, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Dan kebetulan ini ada event-event yang paling baru, silahkan juga untuk daftar dan ikutin eventnya sekarang juga.
gitu ya. Dan oke, sebelum kita masuk ke webinarnya, kayaknya cukup untuk informasi dari saya. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke pemateri kita hari ini, sebelum kita undang gitu ya pemateri kita hari ini, saya mau coba ingetin lagi buat teman-teman semuanya untuk ikuti beberapa aturan selama webinar ini berlangsung. Jadi yang pertama, teman-teman kalau misalkan mau bertanya-tanya, silakan disampaikan di kolom Q&A gitu ya. Kan di situ ada tuh pilihannya, ada Q&A sama chat. Nah, yang kalau untuk pertanyaan di Q&A, oke? Dan kalau teman-teman mau sapa-sapa, mau ngobrol-ngobrol bareng kita atau bareng seller lainnya, bareng teman-teman yang lainnya, silakan disampaikan di kolom chat ya. Begitupun kalau ada informasi-informasi penting dari kita, pasti kita sampaikan di kolom chat juga ya. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa juga ya untuk join di grup TikTok Food kita. Seperti itu. Oke. Kayaknya dari saya itu dulu, teman-teman. Dan jangan lupa ini kita lagi coba launching polling atau surveinya ya, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita coba adain dulu pollingnya. Coba teman-teman isi singkat banget, padat banget, gampang, nggak susah, nggak kayak ujian nasional kok ya. Jadi teman-teman silakan pilih aja jawaban-jawabannya dan pastikan teman-teman memilih dengan fokus gitu ya, dengan bersungguh-sungguh. Supaya nanti kita juga bisa coba evaluasi nih, kira-kira apa sih, gimana sih nilai seperti itu. Oke, sambil berjalan aja nggak apa-apa, kita kayaknya sudah ada yang muncul juga nih, papi yang ganteng satu ini bareng kita hari ini. Mungkin bisa disapa dulu. Halo Kak Faris, apa kabarnya? Halo Kak Gilang, suara aku jelas nggak Kak Gilang? Suaranya jelas, Ya. wajahnya pun juga jelas. Selamat siang Kak Gilang, selamat siang juga buat teman-teman sellers yang udah hadir hari ini. So, ketemu lagi nih sama aku ya, sama Kak Gilang. Jadi thank you banget Kak Gilang pembukaannya tadi. Hari ini teman-teman, aku akan menjadi salah satu bicara ya untuk kelas kita hari ini. Dan materi yang akan kita bahas hari ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan holiday mode, tapi aku juga akan menjelaskan tentang apakah setelah 12 mega campaign itu penjualan akan turun ngedrop secara drastis gitu. Jawabannya tentu tidak. Tapi jawabannya tentu tidak, bagaimana caranya? Nah, ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama juga gimana sih caranya menjaga performa toko teman-teman setelah 12 mega campaign agar nggak ngedrop secara drastis. Dan gimana sih nanti misalnya kalau teman-teman yang mau meliburkan tokonya, mungkin mau liburan akhir tahun bersama keluarga, atau teman-teman mau misalnya istirahat dulu, gimana caranya agar si performa toko itu tetap terjaga, dalam artian tidak ada pelanggaran nantinya kalau pada saat teman-teman libur nih tokonya gitu ya. Oke, teman-teman aku akan coba share screen dulu. Nanti bisa tolong dikasih reaction kalau misalnya udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah terlihat share screen-nya? Oke, sudah dikasih reaction-nya. Aman. Oke. Nah, jadi ini ya yang kita bahas hari ini adalah gimana sih persiapan di akhir tahun agar orderan tetap stabil dan holiday mode nantinya. Nanti ada beberapa materi atau ada beberapa submateri yang akan disampaikan di hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya persiapan toko menjelang akhir tahun. Ya. Nanti juga kita akan ngebahas lagi tipe-tipe penjual di akhir tahun nih. Jadi nanti akan ada tipe penjual seperti apa aja. Terus juga kita akan ngebahas tentang tips untuk mempertahankan penjualan di akhir tahun. Nah, ini nih buat teman-teman, mungkin teman-teman yang bingung atau bertanya-tanya ya, konten-konten apa sih yang kira-kira akan hype di akhir tahun. Kita juga akan bahas di sini beberapa tips konten yang sesuai agar traffic penonton stabil di akhir tahun. Dan terakhir, teman-teman jangan lupa siapkan mode libur akhir tahun ya, kalau misalnya teman-teman mau berlibur yang seperti aku bilang, agar nanti performa tokonya tetap terjaga dan dalam artian teman-teman tidak mendapatkan pelanggaran pada saat liburan akhir tahun. Oke, kita akan langsung mulai aja ya tentang pentingnya persiapan toko menjelang akhir tahun. Nah, teman-teman, di sini aku akan coba kilas balik dulu nih, kilas balik bahwa kemarin kita baru saja menyelesaikan salah satu mega campaign terbesar di dunia e-commerce atau di dunia jualan online gitu ya, yaitu 12.12, di mana 12.12 ini merupakan promo atau campaign tanggal kembar ya terakhir di sebuah tahun gitu. Nah, tapi teman-teman jangan takut apakah nanti setelah 12.12 penjualannya akan menurun drastis, mungkin penjualannya tidak akan sebesar pada saat 12.12 mega campaign, tapi teman-teman di sini sangat bisa sekali untuk menjaga agar performanya itu tidak turun secara drastis. Gimana sih caranya? Yaitu teman-teman harus menyiapkan penjualan dan memaksimalkan penjualan pada saat momentum akhir tahun.
Nah, di sini teman-teman juga aku akan jelasin juga untuk mempersiapkan konten promo yang menarik, serta teman-teman juga harus melakukan yang namanya analisa data nih. Gimana sih kira-kira kinerja tokonya teman-teman selama 12/12 kemarin ataupun selama 1 tahun full. Biar nanti teman-teman bisa dapat gambaran produk apa, strategi apa, cara apa yang bisa membuat teman-teman itu meningkatkan penjualan lagi di tahun 2023. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut nih ya, aku mau ngejelasin dulu sedikit tentang kesuksesan campaign kita di 12/12 gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga ya bahwa untuk 12/12 tahun ini, TikTok Shop juga melakukan ataupun mendapatkan sebuah kesuksesan yang lumayan cukup baik atau bisa dikatakan cukup baik. Yang pertama, kita teman-teman bisa lihat juga bahwa pada saat 12/12 itu terjadi sekitar 466% peningkatan GMV. Jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin sempat ketinggalan itu merupakan sebuah kerugian besar ya. Tapi teman-teman nggak perlu takut kalaupun nanti ketinggalan, akan ada kesempatan campaign-campaign lainnya. Dalam artian, pada saat setiap campaign, teman-teman harus memperhatikan atau harus mempersiapkan tokonya untuk mendapatkan exposure dan peningkatan GMV tersebut. Peningkatan GMV dalam artian berarti peningkatan pendapatan yang didapatkan oleh sebuah akun toko. Ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa selama 12/12 itu ada kurang lebih sekitar 187 juta penonton di live streaming. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya kayak apakah live streaming itu penting pada saat mega campaign di TikTok Shop? Sangat penting. Karena disitulah saatnya di mana orang-orang itu pada mencari diskon, orang-orang itu atau calon pembelinya pada mencari konten-konten yang menarik untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan di 12/12. Kebetulan banget ya. 12/12 kemarin itu adalah bertepatan di weekend, di hari Minggu kalau aku apa di hari Senin ya, di hari Senin. Tapi kita campaign itu udah berjalan di hari Sabtu, Minggu, Senin sampai dan seterusnya. Nah, pada saat pre ataupun setelah pasca 12/12 itu penontonnya juga masih sedikit banyak. Jadi teman-teman itu harus memanfaatkan setiap momen campaign untuk membuat sebuah konten yang menarik agar tidak ketinggalan atau mendapatkan exposure penonton dari setiap campaign-nya. Dan terakhir teman-teman di sini bisa lihat juga ya bahwa pada saat 12/12 kemarin kita ada 647% peningkatan penjualan berdasarkan hasil riset dari 12/12 kemarin ya teman-teman ya. Nah, dari hasil-hasil ini teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari gitu? Ada yang bisa kita pelajari adalah berarti perilaku konsumen di akhir tahun itu sangat impulsif sekali untuk belanja. Ya, baik itu saat 12/12 ataupun menjelang akhir tahun nantinya. Nah, kenapa sih teman-teman harus mengetahui perilaku konsumen untuk memastikan teman-teman bisa menjual barang yang sesuai kebutuhan dari konsumennya? Ya, jadi pada saat 12/12 atau pada saat akhir tahun nanti mendekati akhir tahun itu biasanya ada beberapa hal yang membuat calon pembelinya itu konsumtif atau impulsif untuk membeli sesuatu. Yang pertama karena biasanya di akhir tahun itu ada momen untuk memberi kepada sesama ya. Jadi mereka pada ingin mungkin berbagi kepada keluarganya, berbagi kepada teman-temannya, atau mereka yang mungkin mengadakan sebuah acara Thanksgiving gitu ya, berbagi ataupun bertukar kado dengan teman kantor, teman sekolahnya dan lain-lain. Itu adalah momen di mana nanti pada saat Natal dan akhir tahun, orang-orang itu pada memberikan barang-barang untuk ataupun membeli sebuah barang untuk diberikan kepada orang-orang tersayang atau orang-orang terdekat. Nah, di sini juga ternyata di akhir tahun, biasanya orang-orang pada mendapatkan yang namanya THR. Dalam artian mereka mempunyai banyak budget untuk dibelanjakan nantinya. Nah, yang ketiga, teman-teman, ternyata di akhir tahun itu adalah musim liburan. Di mana kalau misalnya orang-orang liburan, biasanya mereka akan menyiapkan sesuatu atau akan membeli sesuatu untuk dibawa pada saat liburan. Jadi teman-teman di sini manfaatin nih buat menjual produk teman-teman agar dia produknya juga bisa dibeli untuk persiapan liburan calon pembeli. Dan yang terakhir teman-teman yang pasti calon pembeli ini kenapa sih pengen beli di akhir tahun? Karena mereka tahu biasanya di akhir tahun itu setiap toko atau banyak toko di online commerce gitu ya atau yang berjualan online itu memberikan diskon yang cukup besar. Jadi teman-teman di sini jangan sampai kalah saing. Mungkin teman-teman bisa melihat research dulu, dilakukan strateginya gimana untuk cara pembelian promosi dan lain-lain agar menarik minat calon pembelinya. Ya, jadi di sini teman-teman udah tahu nih tadi ya bahwa ada perilaku-perilaku konsumen yang biasa dilakukan di akhir tahun. Lalu yang harus dilakukan lagi apa? Nah, di sini teman-teman baru perlu ketahui bahwa peningkatan penjualan pada saat akhir tahun itu sudah sangat diantisipasi
oleh setiap penjual. Bukan hanya di TikTok Shop, tapi di seluruh platform. Jadi teman-teman harus diketahui bahwa persaingannya itu tidak terjadi hanya di dalam internal toko-toko yang ada di TikTok Shop. Tapi teman-teman juga akan bersaing dengan platform-platform lainnya. Mungkin ada seller yang tidak jual di TikTok Shop, tapi menjual di platform lainnya, dan teman-teman harus bersaing bersama seller-seller lainnya tersebut. Gitu. Oke, kalau teman-teman sudah mengetahui tipe-tipenya, bagaimana sih perilaku konsumennya, sekarang teman-teman harus memilih dulu nih, teman-teman akan masuk ke tipe penjual yang mana di akhir tahun, ya. Karena akan ada dua tipe penjual di akhir tahun. Yang pertama adalah tipe penjual ataupun penjual yang memilih untuk tetap membuka tokonya di akhir tahun. Kerja terus, lembur terus tanpa batas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan tetap membuka tokonya, teman-teman akan membuat konten terus, melakukan live streaming, tetap berjualan. Kalau ada pesanan, teman-teman tetap bisa mengirimkan dan nge-package pesanannya secara baik. Dan di sini ada satu lagi nih penjual yang memang memilih untuk berlibur atau melakukan yang namanya holiday mode. Apakah ini sebuah kesalahan? Tentu tidak sebuah kesalahan. Ya, karena memang kalau teman-teman sebagai penjual itu punya hak yang istimewa ya, di mana teman-teman bisa menentukan sendiri kapan teman-teman mau melakukan bekerja atau tetap membuka tokonya, kapan teman-teman mau meliburkan tokonya. Tapi nanti gimana caranya sih Kak Faris ya, biar pada saat tutup toko atau pada saat holiday mode ini teman-teman tetap bisa menjaga performa tokonya. Tenang aja, nanti aku akan bahas juga. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Ini aku akan membahas dulu nih tips buat teman-teman mempertahankan penjualan di akhir tahun untuk teman-teman yang tetap membuka tokonya ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadari bahwa di akhir tahun itu akan ada penjual yang memang meliburkan toko, berarti di situ ada peluang di mana teman-teman akan mendapatkan calon pembeli dari kompetitornya. Karena kompetitornya teman-teman mungkin sedang berlibur di akhir tahun. Buat teman-teman yang memang di sini penjual itu ingin tetap membuka tokonya, pastikan bahwa pertama adalah teman-teman membuat yang namanya konten yang memberitahukan kepada followersnya, kepada penontonnya bahwa toko teman-teman itu tetap buka di akhir tahun, tetap memproses pesanan yang masuk di akhir tahun, dan jangan lupa teman-teman di sini biar lebih menarik lagi, mereka tidak hanya menonton, tapi mereka juga ingin membeli produk teman-teman, harus dikasih yang namanya promo spesial untuk meningkatkan rasa ingin tahu dari si penontonnya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa memanfaatkan sekali momen di mana teman-teman mendapatkan lebih sedikit lagi kompetitor, karena ada beberapa kompetitor yang melakukan libur akhir tahun. Oke, di akhir tahun teman-teman, gimana sih caranya biar exposure produknya masih tetap terjaga? Jangan lupa teman-teman diaktifin yang namanya program afiliasi di akhir tahun. Perbanyak kerjasama dengan content creators. Di sini juga teman-teman punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan content creators. Karena kenapa? Karena mereka mungkin akan melihat atau mengambil produk dari toko yang tetap membuka membuka operasionalnya gitu ya. Karena kan content creators ini mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan uang dari komisi. Sedangkan komisi itu akan diberikan kepada content creators apabila pesanan itu terjadi dan pesanan itu sudah selesai diterima sama si pembelinya gitu. Jadi teman-teman pastikan lagi di sini nanti dibuka program afiliasinya, dicek untuk meningkatkan traffic toko juga ya, biar teman-teman nanti bisa dibantu penjualannya, dibantu promosinya oleh si content creator melalui program afiliasi. Oke, tadi udah ada tips nih sedikit dari kita gimana caranya untuk mendapatkan atau meningkatkan penjualan atau mempertahankan penjualan selama akhir tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara kita untuk membuat strategi ya teman-teman ya. Strategi promosi agar penjualan kita di akhir tahun itu tetap stabil. Jadi aku juga akan share di sini strateginya beberapa. Yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman nanti pada saat akhir tahun itu pastikan teman-teman membuat yang namanya konten live streaming. Mudah-mudahan dengan ada beberapa content creators ataupun ada beberapa penjual yang memang meliburkan dirinya di akhir tahun, teman-teman bisa mendapatkan ataupun kontennya bisa jauh lebih banyak tersebar ke calon pengguna TikTok ataupun nanti ke pengguna TikTok lainnya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa menggunakan pada saat live itu yang namanya voucher live interaktif. Ya, teman-teman pasti sudah pada tahu semua sih apa itu voucher live interaktif, di mana teman-teman kalau misalnya voucher ini bisa diklaim atau bisa digunakan sama si calon pembelinya apabila mereka sudah menyelesaikan yang namanya misi dari penjual.
gitu ya. Jadi misinya misalnya kalau misalnya mereka sudah mengikuti toko, sudah menonton live selama beberapa menit, membagikan konten live atau melakukan tap-tap, itu mereka baru bisa mengklaim yang namanya voucher live interaktif gitu. Ini sangat penting banget ya teman-teman ya, biar kenapa? Karena pada saat live itu watch duration juga menjadi salah satu faktor yang membuat live streaming teman-teman itu menjadi viral atau istilahnya direkomendasikan untuk muncul di halaman pengguna lainnya. Jadi teman-teman bisa bikin voucher live interaktif ini memaksa penontonnya untuk nonton lebih lama live streamingnya teman-teman, tapi dipastikan juga vouchernya harus menarik. Karena kalau vouchernya tidak menarik, mereka dikasih misi juga mereka tidak mau stay. Apalagi kayak harus nonton 10 menit tapi vouchernya cuma 2.000, 3.000. Mungkin itu tidak menarik buat mereka. Nah, cara membuat vouchernya efektif gimana sih Kak Faris? Cara membuat vouchernya efektif adalah teman-teman bisa menggunakan rumus 1,2 kali dari rata-rata pembelian mereka. 1,2 sampai 1,5. Jadi misalnya rata-rata nilai order di toko teman-teman itu adalah 100.000. Berarti teman-teman bisa bikin minimum pembeliannya 150.000 untuk mendapatkan voucher berapa. Ya, jadi secara tidak langsung akan meningkatkan basket size atau nilai minimum belanja dengan si voucher live interaktif ini, dan secara tidak langsung juga kita memaksa mereka untuk menonton live streamingnya jauh lebih panjang. Oke, yang kedua teman-teman, biasanya di akhir tahun itu sangat ada ataupun banyak yang memberikan diskon-diskon buy one get one ataupun diskon bundling lainnya. Jadi teman-teman juga jangan ketinggalan untuk menggunakan fitur beli banyak lebih hemat ya teman-teman ya. Di sini teman-teman juga bisa melihat ya bahwa ada banyak seller yang biasanya kayak bikin buy one get one atau misalnya beli sesuatu dikasih pelengkapnya dan lain-lain. Intinya teman-teman di sini bisa melihat ataupun menggabungkan antara produk terlaris yang memang laku banget pada saat 12.12 bersama dengan produk pelengkapnya. Contoh nih ya, contoh. Misalnya teman-teman jualan celana jeans gitu ya. Celana jeans pelengkapnya apa sih Kak gitu. Teman-teman mungkin bisa ngasih free ikat pinggang yang mungkin memang harganya jauh relatif lebih murah gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka beli pada akhir tahun nantinya beli celana jeans teman-teman bisa dikasih free ikat pinggangnya, atau kalau misalnya mereka beli dua si celana jeans teman-teman bisa kasih satu free. Itu nanti teman-teman bisa akalin aja ya gimana caranya, salah satunya dengan beli banyak lebih hemat atau dengan bundling strategi ini juga untuk meningkatkan yang namanya nanti nilai belanja si pembeli ke tokonya. Oke. Nah, yang ketiga teman-teman ini ada yang namanya flash deal atau obral kilat. Nah, buat teman-teman kita juga sekarang kan punya yang namanya shopping center. Shopping center ini akan mencantumkan atau akan menampilkan produk teman-teman di halaman TikTok commerce-nya ya, untuk belanja seperti di e-commerce atau di marketplace lainnya. Itu salah satunya bisa dilihat dari algoritmanya itu adalah produk-produk yang memang memberikan diskon dengan flash deal. Karena ada flash sale, ada flash deal. Kalau flash sale itu memang yang direkomendasikan atau memang yang diundang dari pihak TikTok, tapi kalau flash deal ini adalah teman-teman membuat konten sendiri atau membuat promosi sendiri. Di sini teman-teman juga kalau flash deal sama ya, diberikan waktu yang memang terbatas agar mereka tuh buru-buru buat check out. Nah, di sini flash deal juga biasanya teman-teman bisa jadikan senjata untuk meningkatkan rasa ingin tahu penonton teman-teman pada saat melakukan atau membuat sesi live streaming. Jadi kalau teman-teman bikin live streaming, bisa dibilang nih, stay ya nonton live streaming kita sampai menit ke-30, karena nanti di menit ke-30 kita akan kasih satu produk best selling dari toko kita yang memang lagi kita kasih flash sale harganya. Gitu, karena term ataupun kata-kata flash sale itu di mata ataupun di ingatan calon pembeli adalah akan diberikan harga yang diskon, harga yang lebih murah daripada harga biasanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di akhir tahun gimana sih caranya menarik minat pembeli ataupun memberikan ingatan kepada calon pembeli tentang produknya teman-teman atau tentang tokonya teman-teman. Nah, karena di akhir tahun itu merupakan holiday dan kayak misalnya giving season gitu ya teman-teman ya, di mana teman-teman kayak tadi aku udah kasih tahu juga mereka akan memberikan produk-produk kepada orang-orang tersayang. Teman-teman juga bisa melakukan inovasi dengan cara mungkin memberikan ataupun membuat box pengiriman yang berbeda khusus di akhir tahun.
gitu. Ataupun teman-teman bisa memberikan kartu ucapan ke dalam paketnya agar nantinya si calon pembelinya teman-teman pada saat menerima produk teman-teman itu merasa, ih, toko ini baik ya, toko ini berbeda dengan toko lainnya, boxnya menarik. Ternyata kalau kita beli di sini dikasih kartu ucapan akhir tahun dan lain-lain yang membuat mereka memiliki good experience ataupun pengalaman yang baik belanja di toko teman-teman. Semakin bagus pengalamannya mereka belanja di toko teman-teman, semakin ingin juga nanti ke depannya mereka bisa untuk menjadi repeat order di toko yang teman-teman. Gitu. Nah, buat teman-teman juga ini ada satu tips lagi, karena biasanya di akhir tahun itu identik dengan yang namanya hampers ya. Teman-teman bisa banget mengkreasikan produk yang ada di toko teman-teman untuk dijadikan sebuah hampers. Contoh, misalnya teman-teman mungkin yang menjual seluruh pakaian fashion gitu ya, mungkin dari atasan, bawahan, pakaian dalam dan lain-lain. Teman-teman bisa jadikan satu paket hampers akhir tahun. Jadi ada atasannya, ada bawahannya, ada dalamannya, mungkin ada topinya, ada jaketnya dengan harga package gitu. Jadi intinya lebih banyak produk yang keluar dari tokonya teman-teman, akan ada pengalaman yang berbeda juga nih belanja di tokonya teman-teman gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman yang mau membuka tokonya di akhir tahun, perhatikan bahwa teman-teman juga harus mempersiapkan operasional toko di akhir tahun. Yang pasti kalau misalnya tokonya tetap buka, harus ada customer service yang siap untuk membalaskan chat ataupun teman-teman nanti mempersiapkan pekerja ataupun karyawan yang khusus bikin konten, melakukan live streaming dan lain-lain. Intinya untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di chat ataupun pada saat di kontennya teman-teman ya. Yang kedua, picker, checker, dan QC-nya juga harus tetap dijaga ya teman-teman, biar nanti pada saat pengiriman barang itu sesuai dengan SLA atau waktu yang ditentukan, dan dipastikan juga nanti pengemasannya rapi, produknya sudah sesuai, dan lain-lain, agar tidak ada negatif review nanti dari produk teman-teman yang udah nyampe ke pembelinya. Terakhir, teman-teman nanti dicek juga bahwa runnernya ini harus dipersiapin untuk memastikan bahwa produk yang dipesan itu sudah disampaikan semuanya kepada ekspedisi. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang lupa ke scan atau misalnya nanti nggak kekirim ternyata. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dari sisi operasional toko. Oke, nah tadi udah aku kasih tips nih gimana caranya teman-teman itu menjaga kontennya, menjaga ataupun membuat strategi di akhir tahun. Sekarang aku akan kasih nih konten-konten yang kira-kira berdasarkan hasil analisa kita itu akan bagus engagement-nya, viewer-nya, dan lain-lain pada saat akhir tahun. Nah, ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa catat di sini, konten-konten yang bisa teman-teman buat mulai dari sekarang sampai nanti di akhir tahun. Ya, jadi yang pertama itu ada konten kilas balik 2022. Nah, biasanya kan kalau teman-teman melihat ya bahwa di YouTube biasanya ada yang namanya YouTube Rewind, atau di Spotify ada yang namanya Spotify Wrapped kalau nggak salah. Itu ada menjelaskan bahwa apa saja sih yang terjadi selama 2022 di YouTube ataupun di Spotify. Ini juga bisa teman-teman lakukan dengan cara membuat konten. Ya, mungkin teman-teman bisa bikin video dengan penonton terbanyaknya apa, produk terlarisnya apa, ataupun siapa sih konten creator yang bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki impact yang sangat baik gitu kepada teman-teman di tahun 2022. Itu bisa dibikin ya teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa spill nih. Kira-kira toko teman-teman itu resolusinya di tahun 2023 mau ada apa aja sih? Produk yang akan baru nanti di 2023 ada apa aja? Terus promo-promo spesial selama 2023 akan ada apa aja? Ataupun teman-teman punya event-event lainnya mau dibikin khusus hanya di tokonya teman-teman itu ada apa aja? Nah, yang ketiga, liburan akhir tahun itu identik dengan yang namanya liburan. Jadi teman-teman juga bisa bikin konten entertainment, tidak hanya hard selling, jualan, tapi teman-teman juga bisa bikin konten soft selling. Yaitu adalah konten-konten liburan, di mana kayak misalnya teman-teman yang mungkin jualan fashions, bisa kayak pakaian khusus berlibur di pantai, atau pakaian yang khusus berlibur di tengah kota, gitu. Itu juga bisa dibikin ya konten-kontennya. Atau misalnya teman-teman nanti yang jualan skincare dan lain-lain, misalnya bisa dibikin juga nih konten-kontennya, misalnya yang mau jalan-jalan di pantai pakai skincare ini agar kulit kalian tetap terjaga, gitu-gitu. Jadi konten-konten yang menarik, konten-konten yang menghibur juga akan menarik perhatian penonton di akhir tahun.
Oke, yang keempat ini udah pasti teman-teman pada tahu ya, bahwa kalau di akhir tahun itu identik dengan yang namanya kasih giveaway atau bikin challenge giveaway. Jadi teman-teman juga bisa ikutin nih, bikin hashtag challenge misalnya, ada gerakan dari tokonya teman-teman kah, atau ada joget-jogetan yang khusus kan dari toko teman-teman, atau ada giveaway apa nih yang akan teman-teman kasih di akhir tahun untuk si penonton atau calon pembelinya. Dan terakhir teman-teman, konten yang spesial untuk di akhir tahun biasanya adalah ucapan hari-hari spesial atau misalnya ucapan terima kasih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau mengucapkan selamat tahun baru kepada penontonnya, kepada pembelinya, itu juga mungkin nanti konten yang bisa teman-teman lakukan. Atau kalau teman-teman mau bikin konten kayak mengucapkan terima kasih kepada penonton setia live-nya, ataupun mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setianya yang memang setia membeli selalu produk teman-teman selama 2022, itu juga boleh banget. Jadi ini ada 5 ide konten ya yang bisa teman-teman bikin nanti di akhir tahun, dan sudah bisa mulai starting dari sekarang. Kalau teman-teman mau screenshot silahkan. Aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, aku anggap teman-teman udah screenshot semua ya. Next, kalau tadi kita ngebahas tentang apa aja sih strategi yang dilakukan untuk teman-teman yang mau membuka toko, sekarang aku mau ngebahas tentang gimana sih strateginya buat teman-teman yang mau meliburkan tokonya, gitu ya. Yang pertama, teman-teman, di sini aku ada sedikit video juga, bisa teman-teman lihat ya sambil bergerak, bahwa kalau teman-teman mau tutup toko ataupun operasional tokonya tidak dijalankan di dalam akhir tahun, teman-teman harus menggunakan yang namanya holiday mode di akun TikTok Shop-nya. Ya, itu ada kurang N ya, gunakan N-nya hilang di situ. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengaktifkan holiday mode itu ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama, pastikan bahwa semua pesanan yang masuk itu sudah terselesaikan. Yang kedua, tidak ada produk yang sedang mengikuti campaign. Karena kalau ada produk yang sedang aktif mengikuti campaign, biasanya tidak bisa dilakukan atau diaktifkan holiday mode-nya sampai masa aktif campaign-nya berakhir. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk membuat satu konten sebelum tutup toko yang menginformasikan kepada calon pembelinya ataupun kepada penonton-penontonnya bahwa toko teman-teman itu akan tutup dari kapan sampai kapan, biar mereka tahu nih kapan harus datang ke tokonya teman-teman. Ya, sesimpel ini teman-teman untuk cara mengaktifkan holiday mode-nya. Jadi teman-teman tinggal pergi ke seller center, terus masuk ke profile penjual. Nanti di situ ada yang namanya mode hari libur. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman udah dicek, terus tinggal diaktifin aja tuh toggle-nya yang warna biru jadinya ya teman-teman ya. Kalau udah, nanti tinggal diatur waktu liburnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan kalau udah selesai nanti tinggal di-submit. Gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, kalau selama akhir tahun kita mau tutup toko, apakah penjual itu harus berdiam diri saja atau harus melakukan sesuatu, Kak Faris? Tetap, teman-teman walaupun masih berlibur, tetap harus melakukan persiapan dan membuat strategi selama akhir tahun, gitu ya. Nah, pertama, yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa melihat yang namanya kompas data yang ada di tokonya teman-teman, buat melihat performa tokonya teman-teman selama 1 tahun ke belakang di 2022. Di sini teman-teman sangat bisa sekali ngecek produk apa sih yang paling banyak terjual, produk apa yang non-moving atau slow moving, susah banget kejualnya. Atau teman-teman bisa ngelihat konten apa di short video atau di video pendeknya yang viewernya paling banyak, untuk mungkin nanti strateginya dibuat lagi di tahun 2023. Atau live streaming, teman-teman di sini juga bisa melihat pada saat sesi kapan sih live streaming kita itu viewernya paling banyak. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya agar teman-teman bisa ngelihat juga nih, bisa bikin forecast. Misalnya teman-teman mau ngelihat bahwa oh, produk ini ternyata laku banget. Berarti kita harus siap-siap restock nih. Kita harus siap-siap reproduce barangnya biar di 2023 kita nggak kehabisan stok. Ataupun nanti barangnya mungkin yang kurang laku, ya udah deh, ini barang daripada nggak kejual sama sekali, kita flash out aja deh dengan harga yang murah. Kita kasih diskon 50% misalnya, atau kita kasih diskon dengan harga bisa dibilangnya harga modal, biasanya kita bilang kayak gitu. Ya, jadi teman-teman pastikan pada saat berlibur tidak hanya berdiam diri, tapi melakukan analisa untuk memperbaiki performa tokonya di 2023 melalui kompas data.
Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa memperbaiki kinerja tokonya dalam memperbaiki detail-detail konten yang ada di tokonya. Pertama, teman-teman bisa memperbaiki nama produk agar mudah ditemukan. Yang aku bilang tadi ya teman-teman, kita ada yang namanya fitur shopping center. Jadi teman-teman di sini juga akan diberikan kemudahan nantinya kepada calon pembeli untuk menemukan produk yang dijual sama penjual dengan menggunakan kata kunci atau keywords, biasa kita bilang kayak gitu. Ya, jadi pastikan bahwa judul itu harus related, relevan dengan produk yang dijual sama teman-teman. Jadi pastikan bahwa di sini ada nama produknya, jenis produknya, merek. Kalau teman-teman punya lisensi merek tersendiri, silahkan dipakai. Tapi kalau teman-teman tidak punya lisensi kepemilikan merek, jangan sekali-sekali mencoba pakai ya. Kayak teman-teman kasih merek Nike, Adidas, dan lain-lain, jangan dipakai. Kalau teman-teman pakai, siap-siap nanti kena yang namanya pelanggaran. Oke. Lanjutnya, di dalam judul itu teman-teman bisa memberikan model produk, spesifikasi, dan ukuran. Ya. Nah, kalau di TikTok Shop Kak Faris, apakah spamming keyword itu akan berfungsi dengan baik? Spamming keyword itu kayak gimana sih? Contoh, misalnya teman-teman jualan jaket gitu ya. Ini yang aku sering banget temuin di marketplace lain. Kayak teman-teman jualan jaket, tapi pakai keywordnya jaket, hoodie, parka, dan lain-lain. Sedangkan produk itu tuh ataupun keyword itu tuh berbeda satu sama lain. Jaket ya jaket, hoodie ya hoodie, parka ya parka. Itu 3 produk yang berbeda. Di TikTok Shop saya sarankan teman-teman tidak menggunakan spamming keyword seperti itu. Karena kenapa? Karena akan menyulitkan produknya ataupun akan menyulitkan algoritma, biasanya dibilang kayak gitu ya. Algoritmanya kita untuk menampilkan produknya teman-teman. Apakah produk teman-teman yang jual ini adalah sebuah jaket, sebuah hoodie, atau sebuah parka. Jadi kalau memang jualnya jaket, ya udah keywordnya jaket. Teman-teman mungkin di sini bilang, ya kan biar nanti kita kalau ada yang nyari parka muncul juga. Enggak, teman-teman. Cara sistem kerjanya TikTok Shop itu tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan jaket, parka, dan lain-lain, ya udah pastikan bahwa dipilih aja keyword yang sesuai dengan produk yang dijual. Ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya aku juga mau kasih saran, kalau misalnya teman-teman mau cari keyword yang kira-kira lagi trendy di pencarian TikTok Shop itu teman-teman bisa pakai nih yang namanya pencarian TikTok related search gitu namanya itu. Jadi pencarian dari aplikasi TikToknya. Jadi teman-teman tinggal buka shopping center, di sini bisa ngelihat bahwa oh ada beberapa keyword nih kayak di sini kayak celana, ada keyword celana panjang pria, celana pendek pria, celana apapun itu yang berkaitan mungkin yang biasa aku cari. Terus jadi kaos juga muncul seperti itu, sepatu juga seperti itu. Yang pasti di sini teman-teman bisa mengkombinasikan 1 sampai 2 kata kunci agar produknya teman-teman bisa lebih mudah ditampilkan. Oke, kalau tadi kita udah berbahas tentang masalah judul, deskripsi juga penting ya teman-teman ya. Bahwa di sini teman-teman juga bisa ngelihat nih, jadi teman-teman selama libur introspeksi lagi, kira-kira deskripsinya sudah cukup menarik ataupun belum, walaupun banyak penjual yang tidak ataupun pembeli yang tidak membaca deskripsi ya teman-teman ya. Tapi pastikan bahwa teman-teman juga di sini ada effort untuk menjelaskan. Nah, nanti deskripsi ini juga bisa teman-teman pakai buat bikin konten review produk. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten review produknya teman-teman tahu nih, oh kelebihan produk saya ini. Yang membuat produk saya berbeda dengan toko lain itu ini ya. Yang pasti pada saat menulis deskripsi harus sama juga, kata kuncinya relevan dengan produk yang dijual. Nah, di sini teman-teman bisa menampilkan seluruh ukuran produk biar mereka tuh nggak bingung, ataupun ya detail-detail produk lainnya ya. Kalau misalnya baju, celana ada ukurannya, atau make up juga misalnya ada ukuran dalam bentuk mililiter dan lain-lain. Dan yang satu lagi nih teman-teman, kalau bikin deskripsi itu be kreatif. Dalam artian jangan, ya bisa sih sebenarnya, tapi saya sarankan jangan menyalin deskripsi produk dari toko lain. Nah, kalau kita udah memperbaiki dari sisi judul dan dari sisi deskripsi, karena kita juga punya yang namanya shopping center sekarang, teman-teman bisa mulai memperbaiki foto-foto produknya. Ini hampir sama dengan toko-toko lain, silahkan teman-teman berkreasi segimanapun, tapi pastikan bahwa teman-teman bisa mengambil detail foto yang jelas dengan background yang bersih. Background bersih bukan berarti harus putih, tapi pastikan teman-teman bisa tidak ngeblur nanti barang yang dijual, atau tidak nyaru antara warna barang yang dijual dengan backgroundnya teman-teman ya. Ini aku juga di sini ada kasih contoh gimana cara bikin gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai gambar-gambar seterusnya.
Oke, yang terakhir, teman-teman buat yang mau meliburkan tokonya selama akhir tahun, aku juga menyarankan nih biar nanti di tahun 2023 kontennya semakin baik, teman-teman mempersiapkan yang namanya perencanaan konten. Ya, perencanaan konten itu seperti apa sih Kak Faris? Di sini teman-teman bisa membuat yang namanya editorial calendar. Editorial calendar itu teman-teman sudah mencatatkan di setiap harinya dan di setiap tanggalnya konten apa aja sih yang harus dibuat, yang harus naik ke feed TikToknya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin video di hari itu tuh misalnya mau bikin berapa video, mau bikin berapa live streaming, kontennya apa, itu teman-teman udah catat sebelumnya. Jadi nggak scatter lagi, nggak asal lagi, oh hari ini mau bikin konten, konten apa ya? Hari ini mau live streaming, ngebahas apa ya? Nah, itu sudah terencana semuanya dengan yang namanya perencanaan konten. Sebagai misalnya contoh nih aku bikin di sebelah kanan ada beberapa hari ya, kayak di Januari 2023, 1 Januari itu aku mau bikin video pendek tentang produk A. Nanti juga akan ada live streaming 1 sesi. Gitu. Yang kedua di tanggal 2-nya aku mau bikin video pendek dengan produk B, tapi hari ini aku mau bikin live session-nya itu 2 sesi. Gitu. Jadi teman-teman sudah mencatatkan itu semua secara detail biar apa? Biar perencanaan konten dan tampilan kontennya jauh lebih menarik dan membuat calon penonton lebih tertarik untuk datang ke tokonya teman-teman dan tertarik untuk menonton nanti kontennya teman-teman secara keseluruhan. Oke, mungkin itu dulu dari aku ya. Aku mau kembali sama Kak Gilang juga. Jadi Kak Gilang, halo. Halo, Kak Faris. Oke, Kak Gilang. Tipo, thank you Kak Faris. Yap. Infonya lengkap banget, detail banget. Jadi teman-teman saya juga harusnya udah tahu ya Kak ya. Jadi sebelum nanti menjelang liburan, kalau teman-teman ada rencana libur gitu kan, nah, teman-teman jadi udah tahu nih kira-kira apa aja sih yang harus disiapin, apa aja sih yang harus dilakukan nanti setelah liburan gitu ya. Betul. Oke, kayaknya kita kasih dulu Kak Faris waktu untuk bernafas dan beristirahat. Ya. Sambil nunggu Kak Faris istirahat, saya izinnya teman-teman saya mau coba share lagi nih, ada satu survei gitu ya sebelum kita masuk ke tanya jawab bareng Kak Faris. Kita ada satu survei lagi nih untuk teman-teman, tolong bantu isikan juga gitu ya. Ini nggak panjang gitu ya, gampang juga, teman-teman silakan untuk langsung dipilih aja kira-kira gimana sih penilaian terkait dengan webinar kita hari ini bareng saya dan juga Kak Faris tentunya gitu ya. Harusnya ini udah muncul nih, udah pop up di layarnya masing-masing ya. Sudah, Jadi Kak Gilang. silakan coba dicek-cek dulu, silakan dicek dulu, silakan dibaca-baca, diisi, nanti kita balik lagi ya, kita coba tanya-tanya lagi. Oke, balik lagi ke Kak Faris nih. Kak Faris sudah siap? Udah muncul beberapa pertanyaan di kolom Q&A, sama ada juga tadi sempat satu nyelip di kolom chat, nggak apa-apa, nanti coba kita bahas juga kali ya. Sesuai dengan urutannya, ini kita coba cek dulu nih Kak Faris di kolom Q&A dari paling atas. Ini ada dari, namanya adalah Kak Maulana Hasanuddin. Kita panggil Kak Maulana kali ya. Oke, pertanyaannya gini katanya Kak Faris, gimana sih caranya untuk bikin atau buat fitur bundling? Nah itu kira-kira step by step-nya gimana dan di mana sih lebih tepatnya kalau misalnya kita mau setting-setting fitur bundling ini Kak Faris? Boleh dibantu mungkin? Oke Kak Gilang, nah aku mau ngejelasinnya secara singkat dulu ya. Jadi kalau untuk Kak Maulana, fitur bundling itu ada di menu promosi. Teman-teman tinggal masuk ke menu promosi, nanti di situ ada beberapa promosi bisa teman-teman bikin ya, kayak tadi ada voucher, ada flash deal, ada yang lain-lain, dan ada salah satunya di situ adalah beli banyak lebih hemat. Nah, teman-teman bisa masuk di situ, atau buy more save more kalau teman-teman settingannya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah masuk di situ, nanti juga akan diberikan arahannya kayak biasalah, bikin nama promosinya seperti apa. Nanti akan ada pilihan di situ untuk menentukan kayak produk mana aja yang akan dimasukkan ke dalam promo bundling. Gitu ya, itu yang pertama. Nanti di situ juga teman-teman bisa ngasih kayak layer-nya nih. Kayak misalnya kalau beli 2 harganya jadi berapa, beli 3 harganya jadi berapa. Mungkin kalau beli harganya 1 misalnya, harganya 1 itu 50.000. Kalau misalnya teman-teman beli 2 harganya jadi 95.000. Kalau harganya 3 jadi 140.000. Jadi kayak makin turun gitu, semakin banyak mereka beli juga. Atau ada cara yang kedua, dengan cara lebih mudah, biasanya penjual-penjual itu membuat SKU baru.
ataupun membuat satu produk baru, di mana di situ sudah dijelaskan di fotonya, di judulnya, di deskripsinya, itu sudah dijelaskan bahwa produk tersebut dijual bundling, dalam artian dijual per 2 piece, per 3 piece, ataupun satu produk dikasih apa. Gitu. Jadi ada 2 cara ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman bisa bikin metode bundling ataupun cara menggunakan strategi bundling dengan cara menggunakan fitur promosi beli banyak lebih hemat yang ada di seller center, atau yang kedua teman-teman bisa bikin SKU produk baru agar teman-teman nanti bisa menjelaskan bahwa produk ini itu kalau teman-teman check out dapatnya 2 piece, dapatnya 3 piece gitu. Kak Gilang mungkin mau ada tambahan, boleh banget loh. Oke. Thank you Kak Faris. Iya betul tadi, jadi memang ada 2 cara. Untuk yang beli banyak lebih hemat itu justru masih anget-anget banget ya Kak Faris ya. Itu fitur yang baru launching juga. Jadi teman-teman kalau mau coba di sana bisa banget, karena supaya bisa memancing orang-orang, kayaknya kalau beli 1 tanggung, beli 2 aja jadi sekalian gitu ya. Jadi bisa tuh untuk dipakai di sana juga. Tadi juga artikelnya sudah aku izin di tap in di kolom chat ya Kak Faris. Jadi kalau Oke, nggak apa-apa, itu pasti nanti mengarah ke Seller Academy ya Kak Gilang. Kalau teman-teman nanti mau baca-baca setelah ini gitu ya, boleh di-save dulu, di-save dulu, nggak apa-apa, nanti baru dipelajari setelah ini. Oke. Thank you Kak Faris, semoga menjawab ya Kak Maulana pertanyaannya. Yes. Lanjut, setelah dari Kak Maulana kita lanjut ke Kak Feni. Ini tadi sempat dibahas juga nih sama Kak Faris tentang tren video, kan katanya itu penting banget gitu. Nah kira-kira gimana sih Kak Faris caranya lihat tren-tren video yang lagi tren saat ini, yang mungkin bisa untuk jadi referensi kali ya untuk kafe ini untuk bikin konten berikutnya lagi. Oke, berarti kayak ngecek video-video viral gitu ya, ataupun konten-konten viral ya Kak Gilang ya. Oke, yang pertama teman-teman kalau misalnya untuk ngecek video-video viral, pastinya teman-teman juga harus aktif membuka aplikasi TikTok-nya. Karena biasanya setiap pengguna itu berbeda-beda kayak misalnya aku sukanya sepak bola dan olahraga. Konten yang banyak muncul di FYP aku ya tentang sepak bola dan olahraga. Nah, teman-teman sini yang sukanya masak, ya udah konten-kontennya itu mungkin konten-konten tentang memasak yang mungkin banyak muncul dari FYP-nya teman-teman. Tapi yang bisa atau biasanya teman-teman perhatikan adalah satu, kalau misalnya dia kayak viral-viral banget itu pasti dia muncul. Kayak kemarin ada Bunda Korla. Bunda Korla itu aku nggak pernah nge-search, aku nggak pernah tahu, tapi dia tiba-tiba muncul. Ternyata memang dia lagi viral. Jadi bisa dilihat, diperhatikan apa sih yang dilakukan sama Bunda Korla, gimana sih cara dia nge-engage sama penontonnya dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa ngelihat sounds apa sih yang biasa mereka pakai. Ya, jadi sound komersil apa yang biasa mereka pakai, ataupun kalau misalnya mereka nggak pakai keranjang kuning, sound apa sih yang bikin membuat video mereka itu disukai sama banyak orang gitu ya. Sama yang ketiga, biasanya teman-teman kalau mau bikin viral sesuatu, itu teman-teman harus yang namanya menciptakan sesuatu yang baru. Kayak pertama mungkin kalau teman-teman bisa lihat di situ ada Kak Jill ya, Kak Jill yang pernah kayak bikin suatu slogan kanan kirinya itu 10 gelombang kanan 10 gelombang kirinya itu ya, itu kan juga dia bikin secara kreatif gitu ya agar menarik perhatian calon penontonnya. Dan kalau teman-teman bisa lihat lagi yang baru-baru kemarin itu ada siapa, Alif. Nah ya yang itulah pokoknya yang kamu nanya itu ya, itu juga dia secara kreatif bikin satu ide baru yang membuat si penontonnya itu engage sama dia. Semakin banyak penonton yang engage, intinya semakin banyak juga nanti konten-konten seperti itu akan direkomendasikan sama si aplikasi TikTok-nya itu sendiri. Jadi kalau untuk melihat video konten, Kak Gilang saran dari aku sih pastiin aja teman-teman sering melihat video TikTok-nya, buka aplikasinya, gunakan sounds yang sesuai, gunakan filter yang memang lagi yang lagi banyak dipakai, gunakan gerakan yang memang lagi banyak digunakan juga, dan mungkin teman-teman bisa pakai hashtag yang memang hashtag itu lagi relevan banget. Kak Gilang mau ada tambahan boleh? Oke, sip, udah lengkap. Mungkin terakhir dari saya, teman-teman juga bisa nih cek ya Kak Faris di newsletter kita, karena sana juga lengkap banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau cek ada kira-kira ide kontennya apa aja ya, atau mungkin hashtagnya apa aja sih yang lagi viral kemarin, nah itu bisa juga tuh untuk mampir nanti setelahnya, karena kebetulan ini kita juga baru rilis yang bulan Desember, jadi silahkan teman-teman juga bisa baca-baca juga di situ. Mantap ya, typingnya bagus ya, smooth ya. Smooth ya. Oke, lanjut kalau gitu ke pertanyaan berikutnya nih, Kak Faris. Kita masih banyak waktu juga. Berikutnya dari Kak William R ya.
Ini pertanyaannya juga barusan banget baru dibahas sama Kak Faris soal deskripsi produk gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah wajib nggak sih Kak Faris di bagian deskripsi itu perlu mencantumkan gambar? Karena kan memang sekarang sudah ada fitur untuk memasukkan gambar di deskripsi ya sebetulnya. Nah, kira-kira dari Kak Faris gimana nih? Baiknya seperti apa, wajib atau enggak sih hukumnya gitu. Monggo. Apakah wajib untuk memasukkan gambar? Tidak wajib teman-teman sebenarnya, tapi kalau teman-teman lihat biasanya akan jauh lebih menarik memberikan deskripsi menggunakan gambar. Contoh, kayak teman-teman bisa ngelihat kalau nggak salah biasanya sepatu-sepatu aparel yang udah melakukan seperti itu. Aku pernah lihat Nike sama Adidas itu bikin ukurannya menggunakan gambar. Jadi mereka kayak ngasih gambar kaki, terus ada gambar tinggi dan panjangnya gitu, yang menjelaskan bahwa kalau ukurannya misalnya ukuran 38, itu panjangnya segini, tingginya segini. Atau kalau misalnya ukurannya 39, itu biasanya ada ukuran segini-segini. Jadi jauh lebih mudah dilihat lah sama si calon pembelinya dibandingkan mereka harus kayak membaca di kolom deskripsi. Jadi untuk mempermudah si calon pembeli itu mengetahui informasi detail tentang produknya teman-teman penjual, bolehlah kasih sedikit gambaran tentang produk teman-teman di deskripsinya tentang detail produknya kayak gitu. Tapi kalau dibilang wajib, nggak wajib. Untuk mempermudah, yes, disarankan kalau teman-teman bisa silahkan dibikin. Boleh Kak Gilang kalau mau ditambahin juga. Cukup betul ya. Jadi teman-teman itu mungkin sifatnya apa ya, hukumnya sunnah gitu ya Kak Faris. Sunnah, benar. Kalau dilakukan bagus, dapat pahala gitu ya. Jadi yang wajibnya adalah yang bagian foto produknya dulu ya Kak Faris, itu yang justru wajib. Jadi setelah itu baru kalau memang masih ada slot-slot fotonya, monggo bisa ditambahkan juga gitu. Oke, thank you Kak Faris untuk jawabannya. Kita lanjut pertanyaannya dari Kak Gastroker Hani kayaknya ya, itu HNE ya soalnya. Pertanyaannya adalah terkait dengan campaign. Kak Faris tadi sempat juga dibahas gitu ya, kira-kira kalau lagi mau ada liburan, campaign sebaiknya seperti apa, kan di stop dulu dan sebagainya gitu ya. Nah ini pun juga sama, kalau misalnya mereka sudah terlanjur ikut campaign, kita sebagai staff sudah terlanjur ikut campaign, apakah bisa campaignnya itu diberhentikan atau di stop gitu Kak Faris? Gimana tuh kira-kira? Jadi buat teman-teman, campaign kita tuh kan memang masih rarely banget gitu ya. Kalau teman-teman misalnya udah ikut campaign, sebenarnya bisa teman-teman kayak mengajukan tiket ya untuk memberitakan sebuah campaign gitu. Tapi biasanya sisi negatifnya kalau teman-teman berhenti secara kesadaran atau karena teman-teman mengajukan untuk berhenti dari campaign, itu nanti teman-teman kayak untuk campaign ke depannya itu akan sulit untuk bisa join lagi karena dianggap bahwa teman-teman itu nggak bisa komit gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya teman-teman sudah join campaign, ya udahlah, mungkin di sini adalah salah satu waktunya nih buat teman-teman buat meraup keuntungan lebih dari si campaign tersebut gitu. Jadi bisa dengan mengajukan kepada seller center nanti masuk ke tingkat pelaporan, tapi ya negatifnya itu nanti mungkin kedepannya kalau ada campaign-campaign besar lagi atau segala macam lainnya, teman-teman tidak dianjurkan, tidak disarankan, atau bahkan nanti di menu kampanyenya itu teman-teman nggak dapat undangan campaignnya lagi. Jadi sayang lah gitu. Jadi kalau misalnya lagi ikut campaign, saya sarankan ya udah deh buka aja dulu gitu, walaupun misalnya teman-teman nggak banyak banget jualannya dan lain-lain gitu. Kak Gilang, bisa sih bisa. Sayang aja, sayang. Iya. Karena sebetulnya yang join campaign itu kan dari sekian banyak, belum tentu juga semuanya ikutan gitu ya Kak Faris. Jadi ketika dapat peluang, dapat kesempatan, harapannya sih dari teman-teman seller bisa menjaga keseriusannya gitu barangkali ya, konsistensinya juga gitu loh. Jadi betul, jadi harus diteruskan dulu. Jadi makanya kalau sebelum ikutan campaign, dibaca dulu mungkin detail campaign-nya Kak Faris ya, kapan periodenya berlangsung, persyaratannya apa aja, supaya teman-teman mungkin ada juga contoh deh misalnya terkait dengan stoknya, lupa misalnya nggak kecek gitu, ternyata pas ikutan campaign kan ngebludak banget, stoknya nggak ada. Itu juga hal kecil tapi kan cukup berpengaruh gitu ya Kak Faris, jadi bisa dipersiapkan dengan matang dulu. Oke, thank you Kak Faris, semoga Kak Gastroker terjawab pertanyaannya. Kita masih ada waktu juga Kak Faris, boleh lanjut ya. Ini boleh sedikit, ada dari pertanyaannya Kak Brian Caesar, kalau nggak salah ya. Ini nggak goyang kan ya? Brian Caesar nggak goyang ya? Nggak. Itu beda lagi dong. Beda lagi, itu beda Caesar. Jangan gitu, nanti kita joget-joget di sini. Udah.
lanjut pertanyaannya dari Kak Brian aja nih ya. Ini terkait dengan segmentasi live di TikTok gitu ya. Mungkin sedikit tipsnya gimana nih? Katanya pengen tanya Kak Faris, gimana sih caranya kita buat menemukan atau mungkin mendapatkan segmentasi live di TikTok, dan gimana caranya supaya yang nonton di live kita tuh tetap stay atau bertahan gitu ya nontonin kita di live streamingnya. Mungkin bisa dijelasin juga nih Kak Faris, apalagi sekarang menjelang ya akhir tahun kan, apalagi payday gitu ya minggu depan nih, mungkin ada yang baru mau live streaming gitu kan, mau coba-coba. Nah gimana sih kira-kira tipsnya nih dari Kak Ya. Faris? Oke, aku bisa simpulin dulu di sini mungkin segmentasi itu gimana caranya biar apa namanya ya, produk yang dijual ataupun waktu pada saat menonton itu tepat kali ya Kak Gilang. Nah, pertama teman-teman dipastiin dulu kalau untuk live streaming itu teman-teman harus melakukan dengan secara konsisten. Jadi jangan sampai hari ini bikin live streaming 8 jam tapi besoknya libur, 3 hari kemudian baru bikin lagi. Itu tidak disarankan karena sistem kita itu ngebaca bahwa teman-teman melakukannya secara tidak konsisten atau bisa dibilangnya masih belang bentong gitu ya bahasanya ya. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman mau bikin ya udah durasi 1,5 jam sampai 2 jam aja setiap hari, kalau bisa dilakuin nggak apa-apa, kalau nggak bisa mungkin ya 1 jam nggak apa-apa, tapi setiap hari dilakuin. Nah, yang pertama kalau ada pertanyaannya adalah waktu segmentasinya kapan, itu pasti setiap akun berbeda-beda. Karena teman-teman bisa lihat sendiri sekarang itu udah sangat apa ya, logiknya TikTok tuh udah sangat aneh banget gitu. Ada yang live-nya pagi banget di jam 4 sampai jam berapa, ada yang malam banget dari jam 10 sampai jam 12 ataupun sampai pagi bahkan. Tapi yang nonton masih ada gitu. Nah, jadi logiknya itu masih berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa nebak juga bahwa logiknya jam berapa yang paling bagus, juga nggak bisa tahu. Yang pasti teman-teman harus ngelakuin yang namanya trial dan error. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini bikinnya di jam pagi, misalnya jam 7 sampai jam 9, teman-teman lihat berapa banyak sih viewernya, rata-rata viewernya berapa. Kalau misalnya besok cobain lagi nih, atau nanti cobain lagi di jam siang, berapa viewernya, jam sore berapa viewernya, jam malam berapa viewernya, jam subuh berapa viewernya, sampai teman-teman dapat satu waktu di mana penontonnya itu paling peak banget. Nah, kalau teman-teman udah dapat waktunya itu, teman-teman harus secara reguler bikin di jam tersebut. Gitu ya. Nah, kalau untuk segmentasi produknya seperti apa sih Kak Mari? Sebenarnya kalau segmentasi produk di TikTok itu sangat macam-macam ya. Wih, senang banget aku banyak yang ngasih emot-emot love gitu. Kayak lagi live TikTok ya. Wih, nggak apa-apa, terima kasih loh yang ngasih love gitu. Nah, kalau untuk segmentasi produknya teman-teman, jadi kalau untuk di TikTok Shop itu juga sebenarnya masih banyak sangat scatter. Karena yang aku tadi sempat baca juga nih, aku baru baca, itu ternyata 67% pengguna TikTok itu membeli barang baru setelah mereka melihat video di TikTok. Jadi banyak barang-barang yang mungkin kita nggak tahu atau kita jarang gunain gitu ya. Itu kita beli TikTok. Kayak kemarin misalnya aja aku beli kayak apa itu ya, kayak istilahnya kayak buat pembersih bulu kucing. Aku ngelihat tiba-tiba ada pembersih bulu kucing, kok aneh gitu. Terus aku tiba-tiba beli gitu. Jadi pastikan aja bahwa produknya teman-teman ini satu. Pertama dulu untuk segmentasi produknya, pastikan teman-teman produknya itu dalam artian produk yang memang lagi banyak dicari sama si calon pembelinya. Contoh fashion, produk itu mungkin motifnya seperti apa, bahan yang lagi banyak dicari seperti apa, dan lain-lain. Terus kalau misalnya udah kayak gitu teman-teman, biar nanti segmentasi bisa kelihatan, dan biar penonton live-nya itu stay secara panjang, itu harus dibikin senjata live. Senjata pada saat live itu apa? Jadi kita ada namanya produk traffic puller, produk best selling, dan lain-lain. Itu jangan dikeluarin semuanya di awal. Gitu. Jadi misalnya teman-teman 5 menit pertama perkenalan dulu, nanti baru masukin di satu produk yang memang lagi flash sale. Nah, flash sale lagi naik, nanti pas lagi turun, misalnya dikasih lagi produk yang best selling-nya. Best selling-nya turun, nanti naik lagi, kasih lagi produk flash sale-nya. Gitu. Jadi pastikan bahwa teman-teman itu kayak ngasih waktu buat penonton stay untuk mendapatkan informasi tentang produk yang mereka mau. Nah, teman-teman juga bisa bikin nih kayak bikin flash sale. Teman-teman stay ya. Nanti di menit kesekian kita akan ada flash sale beberapa produk diskonnya sampai 70%. Misalnya kayak gitu. Itu juga akan memaksa mereka untuk stay lebih lama nantinya. Gitu. Dan itu juga akan membuat segmentasi produknya teman-teman itu akan jauh lebih banyak diketahui sama si calon pembelinya. Jadi pastikan itu dulu sih Kak Gilang. Kalau dari aku ada 4 poin. Jadi yang pertama itu ada konsistensinya. Yang kedua ada pemilihan produknya harus sesuai. Yang ketiga juga nanti promosi pada saat live streamingnya. Dan yang keempat terakhir mungkin dari sisi live streaming harus menggunakan kayak hostnya menarik, layarnya menarik, pencahayaannya menarik, dan lain-lain. Oke,
Sebentar. Ini sinyal aku yang hilang atau sinyalnya Kak Gilang yang tiba-tiba menghilang ya? Karena Kak Gilang di layar aku tiba-tiba diem nih. Kayaknya sinyalnya Kak Gilang hilang. Nggak apa-apa. Aku take over dulu ya teman-teman ya. Anyway, kita juga udah hampir mendekati jam 3 nih. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Ada satu hal yang aku lupa ya teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman nanti di akhir tahun memilih untuk meliburkan toko, teman-teman jangan lupa diaktifkan holiday mode-nya agar apa? Agar nanti performa tokonya tidak turun. Jadi kalau ada chat yang masuk itu tidak akan terhitung kalau tidak dibalas. Teman-teman juga kalau misalnya nanti bisa bikin holiday mode yang masih bisa menerima pesanan, teman-teman bisa memproses pesanannya pada saat membuka tokonya. Ataupun kalau teman-teman nanti tidak membuka ataupun melakukan holiday mode yang memang full holiday, teman-teman nanti tidak akan bisa menerima pesanan dari si calon pembelinya. Jadi pastiin kalau misalnya teman-teman mau libur, diaktifkan holiday mode-nya agar performa tokonya tetap terjaga, nggak ada pelanggaran tiba-tiba karena ada pesanan tidak terselesaikan dan lain-lain. Kak Gilang udah balik? Halo Kak Gilang. Oke, kayaknya Kak Gilang belum kembali, saudara-saudara. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kita udah ada di akhir sesi anyway. Kita udah jam 3, teman-teman. Thank you buat yang udah hadir hari ini. Jangan lupa nanti kita jam 4 masih ada kelas lagi tentang program afiliasi. Gimana caranya teman-teman bisa meraih kesuksesan dengan afiliator atau bekerja sama dengan content creators. Kak Gilang udah balik belum nih? Halo, cek. Muncul nggak suaranya? Muncul. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, kayaknya agak-agak ada yang lewat nih kayaknya nih. Nggak apa-apa. Anyway, tadi aku udah closing dikit Kak Gilang. Mungkin bisa di closing sekarang. Oke. Thank you Kak Faris. Sip. Kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk semua partisipasinya, teman-teman. Hari ini seru banget ya Kak Faris. Banyak yang bertanya, banyak juga yang mungkin bisa jadi lebih tahu banyak tentang apa itu campaign, apa itu model liburan. Jadi teman-teman bisa persiapkan lebih matang lagi gitu ya. Jadi dari Kak Faris sudah sempat sampaikan closing statement-nya belum nih? Takutnya kekurangan lagi. Udah, pokoknya nanti jam 4 kita ada event tentang program afiliasi dan spill dikit dah. Biasa kita ada giveaway ya buat teman-teman yang beruntung. Oke, tuh jadi teman-teman jangan lupa ya join di jam 4 sore nanti, karena nanti kita akan bahas tentang afiliasi juga bareng tim edukasi yang lainnya gitu ya. Sip, yes. Kalau gitu teman-teman kita pamit undur diri. Saya Gilang dan juga Kak Faris mohon maaf undur diri. Mohon maaf kalau salah kata teman-teman ya. Thank you untuk perhatiannya, thank you untuk partisipasinya. Jangan lupa join webinar kita berikutnya, jangan lupa juga join di grup komunitas kita gitu ya. Selamat sore, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Thank you.